wabarakatuh ya. Nah, ketemu lagi bersama Pak Vicky di mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah dari seorang nabi yang bernama Nabi Ilyas. Seperti apa? Yuk kita simak videonya. Nabi Ilyas adalah putra Yasin bin Finhas dan merupakan keturunan dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang nabi dan pemimpin bagi kaum Bani Israel untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, kaum Bani Israel terkenal dengan kebiasaannya menyembah berhala yang bernama Baal dan berada di tengah-tengah kota, sehingga kota tersebut dijuluki kota Baalbak. Nabi Ilyas memulai misi berdakwah kepada kaum Bani Israel. Beliau selalu mengingatkan kaum Bani Israel untuk kembali ke jalan Allah dan berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutlah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu." Quran Surat As-Safaat ayat 124-126. Mendengar ajakan dari Nabi Ilyas, kaum Bani Israel pun marah dan berkata, "Berani sekali engkau meminta kepada kami untuk meninggalkan Tuhan kami. Sesungguhnya kami telah melakukan hal itu karena bapak-bapak kami juga melakukan hal-hal yang sama." Bahkan kaum Bani Israel terang-terangan menghina dan mengejek Nabi Ilyas. Walaupun begitu, Nabi Ilyas tetap bersabar dan terus berdakwah. Sementara itu, kaum Bani Israel bersekongkol untuk menyingkirkan Nabi Ilyas. Mereka mengejar-ngejar dan mengusir Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun terpaksa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya agar terhindar dari kejahatan kaum Bani Israel. Dalam pelariannya, Nabi Ilyas sampai di sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga yang baik hatinya. Mereka menerima dan menjamu Nabi Ilyas dengan senang hati. Pada saat itu, salah satu anggota keluarga di rumah itu sedang sakit. Orang itu adalah Nabi Ilyas, yang beberapa tahun kemudian diutus menjadi nabi dan menemani dakwah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas menderita sakit keras. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon kesembuhan Nabi Ilyas. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ilyas sembuh dari penyakitnya. Sikap yang dilakukan oleh Nabi Ilyas dalam menyembuhkan Nabi Ilyas membuatnya tertarik untuk mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas melihat Nabi Ilyas dapat menyembuhkan penyakitnya yang cukup parah melalui pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu menjadi bukti baginya untuk mengikuti ajaran Nabi Ilyas dan beribadah kepada Allah. Sejak saat itu, Nabi Ilyas memiliki teman untuk berdakwah. Sementara itu, 3 tahun telah berlalu sejak Nabi Ilyas diusir oleh kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel dilanda kekeringan selama 3 tahun tersebut. Mereka sangat menderita karena kelaparan dan banyak kematian yang terjadi sehari-harinya. Mereka juga mengalami kekurangan air dan hidup tersiksa. Kemudian banyak tanaman dan binatang ternak yang akhirnya mati. Kekeringan tersebut berlanjut dan tidak ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Akhirnya beberapa tokoh masyarakat berkumpul dan membicarakan masalah kekeringan di kota mereka. Salah satu tokoh masyarakat berkata, "Kita telah diperingatkan oleh Nabi Ilyas sebelumnya. Akan tetapi kita tidak mempedulikannya, bahkan mengusirnya. Sekarang apa yang diucapkannya telah terjadi menimpa kita. Kita harus menemukan Ilyas dan bertaubat kepada Allah. Lalu kita meminta Ilyas untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak mengazab kita." Seketika itu mereka berbondong-bondong dan bertekad mencari Nabi Ilyas. Mereka berharap Nabi Ilyas dapat membantu mereka keluar dari penderitaan yang berlangsung lama. Setelah melakukan pencarian yang cukup lama, akhirnya kaum Bani Israel dapat menemukan Nabi Ilyas yang telah ditemani oleh Nabi Ilyas.
Mereka memohon kepada Nabi Ilyas untuk membantu keluar dari penderitaan akibat kemarau panjang. Kaum Bani Israel berjanji kepada Nabi Ilyas akan beriman kepada Allah dan mentaati perintahnya. Kemudian mereka menghancurkan berhala-berhala mereka secara bersama. Kaum Bani Israel segera beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat penderitaan kaum Bani Israel, akhirnya Nabi Ilyas pun luluh karena tidak tega melihat penderitaan mereka. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaum Bani Israel diberikan rahmat-Nya dengan menurunkan hujan. Tidak lama kemudian, hujan pun turun membasahi kota Baalbek. Tanaman mulai tumbuh dan orang-orang serta binatang mulai menggunakan air sesuai dengan kebutuhan mereka. Kaum Bani Israel pun kembali hidup makmur dan sejahtera. Tetapi beberapa tahun kemudian, kaum Bani Israel kembali kepada kebiasaan mereka dan mengingkari janjinya dengan kembali menyembah berhala serta menggunakan harta benda mereka untuk berbuat maksiat. Akhirnya, Nabi Ilyas kembali berdoa kepada Allah agar kaum Bani Israel mendapat azabnya. Tidak lama kemudian, mereka pun tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas sendiri diutus oleh Allah di daerah Baalbek yang terletak di daerah sebelah barat Damaskus, Suriah, yang kini masuk wilayah Lebanon. Nah, teman-teman, itu tadi kisah mengenai Nabi Ilyas. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Ilyas. Terima kasih teman-teman sudah menyimak videonya dengan baik. Sekian dari Pak Fikri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.